Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Nur Aini, mahasiswa Pascasarjana Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan chapter ketiga dari buku Multimedia Learning Second Edition karya Richard E. Mayer tentang ilmu belajar. Beberapa menit ke depan, saya akan mempresentasikan 5 aspek ini dalam ilmu belajar. Pertama, 3 asumsi teori kognitif, kedua proses kognitif pembelajaran, ketiga 5 langkahnya dalam proses kognitif, keempat contoh bagaimana 3 asumsi diproses, dan yang terakhir tentang cognitive load. Baik, yang pertama yaitu tentang 3 asumsi teori kognitif multimedia pembelajaran. Jadi, sebelum kita mendesain atau merancang pesan untuk membuat multimedia pembelajaran, tentu kita harus merefleksikan tentang bagaimana sih secara individu itu belajar. Asumsi dasar teori Mayer adalah bahwa memori kerja manusia memiliki 2 subkomponen yang bekerja secara paralel, yaitu pertama visual dan auditori. Dan pembelajaran dapat lebih berhasil jika kedua saluran ini digunakan untuk pengolahan informasi pada waktu yang bersamaan. Nah, ini merupakan gambar yang menunjukkan ilustrasi teori belajar kognitif multimedia pembelajaran menurut Mayer. Di sini ketika multimedia pembelajarannya memperlihatkan adanya kata dan gambar, ini jadi terdapat 2 komponen indera yang saling berkaitan, yang sama-sama diperlukan, yaitu indera pendengaran, auditori, dan indera penglihatan mata atau verbal. Maksudnya visual. Di sini dari indera ini saling men-select image dan words, kemudian di-organizing di working memory atau memori kerja, dan akhirnya muncullah verbal model dan pictorial model dan saling terintegrasi sehingga menghasilkan prior knowledge, sehingga knowledge ini akan berada di long term memory siswa. Memori tersebut nanti akan berada di memori jangka panjangnya siswa. Oke. Teori Mayer didasarkan pada 3 asumsi, yakni pertama, dual channel, kedua, limited capacity, dan ketiga, active processing. Saya akan jelaskan dari pertama dual channel atau saluran ganda. Untuk mendapatkan informasi dari sajian multimedia, manusia mempunyai 2 saluran yang terpisah, yakni indera telinga dan indera penglihatan atau mata. Nah, untuk menerima informasi verbal atau auditori dan indera mata untuk menerima informasi gambar atau visual, kedua saluran tersebut dapat digunakan secara bersamaan untuk mengoptimalkan kerja memori. Nah, kemudian kedua adalah limited capacity atau kapasitas terbatas. Limited capacity ini adalah manusia dalam memproses informasi yang terbatas pada tiap jenis saluran indera. Informasi ketika disampaikan secara berlebihan, maka akan membebani memori kerja manusia. Oleh karena itu, ketika kita menyajikan pesan dalam multimedia pembelajaran, sebaiknya kita pilih bentuk media yang dapat ditangkap oleh kedua indera tersebut secara seimbang. Ketiga adalah active processing atau pemrosesan aktif. Di sini adalah belajar akan lebih optimal bila dilakukan secara aktif, baik dalam memilih, mengelola, dan memadukan informasi baru. Dalam belajar, siswa memperhatikan dan mengelola informasi yang baru serta mengkaitkan dengan pengalaman yang mereka punya. Hal ini tentu juga sejalan dengan teori belajar konstruktivisme. Oke, selanjutnya adalah tentang proses kognitif yang terlibat dalam pembelajaran aktif. Yang pertama adalah selecting, memilih materi yang relevan, di mana tadi kedua indera tersebut, baik indera pendengaran dan indera penglihatan, dapat menseleksi materi mana yang relevan dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan pesan yang diberikan oleh para pendidik ya. Yang kedua adalah organizing, di mana materi yang telah diseleksi tadi diorganize di dalam memori kerja atau struktur kognitif. Yang terakhir adalah integrating, yaitu materi yang sudah diatur tadi diintegrasikan dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Selanjutnya adalah tentang 5 langkah kognitif dalam multimedia pembelajaran. Nah, 5 langkah kognitif ini merupakan penjabaran dari ketiga proses kognitif tadi ya. Yang pertama adalah selecting, yang dimana selecting di sini adalah memilih kata atau memilih gambar yang relevan. Dimana siswa ketika disajikan pesan melalui multimedia,
otomatis kedua indera tersebut dapat menseleksi atau proses selecting itu, memilih kata atau gambar yang disajikan. Selanjutnya adalah mengatur kata atau gambar tadi, mengatur kata atau mengatur gambar ya. Jika kedua indera itu dimanfaatkan, maka langsung terjadi dua proses, organizing kata atau words dan gambar atau picture di dalam struktur kognitif. Kemudian yang terakhir adalah mengintegrasikan. Yang dimana mengintegrasikan ini adalah mencocokkan antara pesan yang diterima dengan pengetahuan yang sudah ada di dalam struktur kognitif siswa. Oke, selanjutnya adalah berikut contoh bagaimana sih 3 jenis materi tadi yang disajikan itu diproses dalam teori kognitif multimedia pembelajaran. Yang pertama adalah processing of picture. Nah, beginilah ilustrasinya. Karena ini picture berarti gambar, otomatis indera yang berfungsi di sini adalah indera visual atau penglihatan, yaitu mata, di mana mata menseleksi gambar yang diberikan dalam misalnya di sini multimedia pembelajaran. Kemudian gambar tersebut diseleksi, proses selecting image, kemudian diorganizing di working memory, membentuk pictorial model, dan kemudian terintegrating dan menuju ke knowledge. Selanjutnya adalah processing of spoken words. Di sini adalah words, indera yang bekerja di sini adalah indera pendengaran atau telinga. Di sini kata tadi didengar oleh indera pendengaran, oleh telinga kita, kemudian kata-kata tersebut diseleksi, bekerja menjadi sebuah suara di working memory dan di organizing menjadi verbal model, dan terintegrasilah di struktur kognitif kita menjadi prior knowledge. Nah, selanjutnya yang terakhir dari contoh ketiga tadi ini adalah processing of printed words, di mana di sini multimedia presentation-nya berupa words, kata, tapi katanya ini divisualkan ya, sehingga indera yang berperan di sini adalah indera penglihatan, yaitu mata. Di sini terjadilah selecting image, di mana image tadi itu di dalam working memory kita dilafalkan dalam bentuk suara. Misalnya gambar kata hujan, kemudian kita menseleksi di working memory itu gambar hujan, bagaimana hujan, dan kita merefleksikan bagaimana suaranya, sehingga dari sounds tadi di organizing words-nya menjadi verbal model di working memory, kemudian saling terintegrasi menjadi juga prior knowledge. Oke, selanjutnya adalah cognitive load atau beban kognitif. Jadi pendidik perlu ketahui, secara tidak langsung kita itu setiap individu mempunyai beban kognitifnya. Yang pertama adalah essential processing. Berasal dari kata essential atau penting, berarti utama ya. Ini merupakan materi utama gitu. Ini sangat penting, di mana beban kognitif ini seharusnya kita tuh harus memberikan pesan yang sangat relevan dengan tujuan pembelajaran, sehingga beban kognitif kita juga menyerap pesan yang relevan itu. Di sini terjadilah proses selecting dan organizing dari pesan yang disampaikan oleh guru atau pendidik ya. Yang kedua adalah generative processing. Ini lebih dalam lagi dari essential. Kalau tadi essential cuma hanya proses selecting dan organizing, di sini terjadi proses organizing dan integrating. Nah, kedua proses ini masih oke ya untuk digunakan dalam menyampaikan pesan, tapi yang perlu diperhatikan adalah ada proses extraneous processing. Ini adalah proses yang sangat harus dihindarkan, di mana ini proses yang tidak relevan dengan tujuan pembelajaran. Misalnya ketika kita menyajikan bagaimana sih cara proses pembentukan, cara proses terjadinya hujan, tapi di sana di dalam multimedia itu kita menyajikan elemen yang tidak sesuai dengan proses tersebut. Misalnya kita menyajikan elemen kupu-kupu misalnya, itu kan nggak sesuai ya dengan bagaimana proses terbentuknya hujan atau terjadinya hujan. Di situ, tapi otomatis siswa itu melihat gambar itu, padahal gambar itu tidak relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi ini sangat perlu dihindari oleh para pendidik. Ini akan percuma saja gitu, hanya akan membebani kognitifnya aja. Seperti itu. Ya, berikut cukup ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.